Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berlima di sini akan mewawancarai Bapak Sekdes Desa Gempol. Kami dari kelas 11 TKJC. Saya Sylvia Hoirunisa. Saya Revalina Juliati. Saya Nurhayati. Saya Hanun. Saya Tiara Sari. Oke, didukung videonya guys, coba. Oke guys, jadi di sini kita udah ada di Desa Gempol dengan Bapak siapa Pak? Kalau boleh tahu namanya? Saya Anwar, Sebagai apa Pak? Sekretaris Desa. Jadi di sini kita berlima akan bertanya mengenai topik tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Desa Gempol yang cukup berpotensi memperlemah kesatuan dan kesatuan bangsa. Itu ada peristiwa apa Pak? Jadi kalau untuk pertanyaan tadi yang memperlemah kesatuan, ketika ada peristiwa pilkades pemilihan kepala desa, nah itu kan masyarakat beda-beda pilihan, artinya di sana itu gesekan-gesekan dengan bahkan bisa jadi dari saudara tetangga juga, boleh dikatakan nggak saling sapa. Artinya dia bagaimana dia itu harus ikut pilihan yang nah itu yang terjadi di antaranya ada pemilihan kepala desa. Artinya sebisa mungkin kita komunikasi dengan tempat kita bisa nah itu yang bisa potensi seperti itu di antaranya kalau di desa. Jadi poin pertama yang saya ingin tanyakan yaitu apa kronologis peristiwa kejadian yang pernah terjadi di Desa Gempol ini Pak? Dari yang nyambung ke pertanyaan tadi kronologisnya itu saya tadi kan kasih contoh tentang apa pada helatan apa yang ada dengan setiap 6 tahun sekali itu kan ada pilkades, itu kronologisnya seperti itu. Jadi ketika ada pencalonan atau lebih dari satu, otomatis kan si warga pengen A, warga satunya pengen B. Gimana caranya supaya suara si A itu dia dapat banyak, otomatis dia kan mencari suara dari masing-masing warga. Nah, disitulah ketika kadang-kadang dilihat dari SDM, kalau dari SDM SMP bawah, kebanyakan kan SMP bawah ya, itu kan yang dikedepankan bukan akal di otot yang dikedepankan dengan pendekatan yang tidak pendekatan yang tidak apa ya, mengajak tuh nggak mengajak santun gitu. Itu yang terjadi itu mengajak sambil ada apa ya, pengaruh-pengaruh, ayo kalau misalkan nggak ini kamu kan gimana yang kronologisnya seperti itu. Nah, dia ada pilihannya masing-masing bagaimana caranya yang diusul itu menang. Nah itu muncullah saya harus bawa si masyarakat sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, yang penting dia mau ikut ke situ. Sebaliknya seperti itu, yang si P sama seperti itu, yang nggak mau menang itu yang bisa memperlemah kesatuan bangsa. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ke poin kedua. Sebagai kepala desa, menurut Bapak bagaimana penyelesaian atau solusi yang bisa Bapak lakukan atas terjadinya peristiwa tersebut? Kebetulan pada sini kan nggak ada yang saya sekretaris desanya. Ya solusinya tiada lain kita dengan musyawarah. Kita kumpulkan orang-orang tersebut, kita edukasi dengan kita ada tim penengah di sini, ada yang seperti dari kan kalau misalnya itu ada Humas, ada Babinsa, Babinsa juga kan arahannya di Polri, kalau Babinsa dari TNI. Nah itu kita aja dari pihak polisinya, dari pihak TNI-nya, dan dari sepuh-sepuhnya orang yang berpengaruh. Nah kita kumpulkan nanti perwakilan dari masyarakat itu kita ambil berapa orang, kita kumpulkan, kita cari solusi
apakah benar seperti itu baik. Nah, nanti kan ketika musyawarah itu ada titik temu, ada solusi bahwa hal-hal seperti itu tidak baik. Nanti ketika diedukasi seperti itu, maka masyarakat akan bukan berarti ketika ada perselisihan paham itu kan kadang-kadang timbulnya perselisihan itu ada orang yang ngompori biasanya seperti itu kan yakin. Makanya kepala desa sebagai apa ya, kita punya kewajiban bagaimana supaya ketentraman, kedamaian di desa Dumpol itu tercipta. Ya seperti itu kita panggil orang-orang apa ya, boleh dikatakanlah orang-orang yang berilmu seperti itu kita panggil. Terus dari polisinya kita panggil, dari TNI kita panggil. Artinya kita netral. Dari pihak A, dari pihak B kita kumpulkan bareng-bareng, kita carikan solusi. Sebetulnya kita carikan apa? Kenapa ini itu perselisihan itu muncul? Kenapa itu seperti itu? Nah, setelah itu dia mengungkapkan pendapatnya, lalu kan kita cari solusinya. Dengan kalau misalkan cuma kepala desa ada itu enggak ini, tapi kita panggil orang-orang yang berpengaruh di lingkungan tersebut kayak ustaz atau dari mereka kadang-kadang kan sudah ada ya PCRI-nya kita panggil. Biasanya dengan jalan musyawarah itu ya akan ada titik temu, akan ada solusi. Tuh kalau peranan kepala desa seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika peristiwa itu terjadi, tindakan pencegahan seperti apa yang kira-kira dilakukan setelah peristiwa itu terjadi? Kita pencegahan ya tadi ya, berbicara pencegahan. Kan tadi kan setelah adanya musyawarah, kita edukasi, kita beri pengertian, kita beri pemahaman bahwa pilkada itu rentan itu memperlemah kesatuan. Yaitu kita sebisa mungkin kita berikan edukasi. Artinya kita beri edukasi orang-orang yang kadang-kadang ketika pilkada itu ada orang yang alumni. Nah ini yang kita berikan pemahaman. Nah nanti itu disampaikan ke orang-orang sekitar. Tidak mungkin kan kita ayo misalkan 20 orang semua. Jadi artinya kita pengen orang ini kasih edukasi. Nah jangan sampai nanti kejadian-kejadian ini sampai tetangga saudara sendiri tidak akui. Nah itu yang tidak kita inginkan. Wah, perhelatan ini harus siap apa ya? Siap menang, berarti harus siap kalah. Nah, mungkin kan mungkin menang semua. Nah itu diantara seperti itu. Bahwasanya kita di situ tuh pencegahannya kita berikan edukasi, kita pemahaman, berikan pengertian bahwa itu tuh tidak baik. Setelah ini tuh setelah ya udah kita sama-sama lagi seperti itu. Dan menang ya tinggal melaksanakan kewajibannya seperti yang siapa legowo gitu kan. Itu untuk yang tadi ya poin-poin satu ya di antara kayak audit yang Baik Pak, apa mungkin ada peristiwa atau kejadian yang terjadi di desa Dumpol yang belum terselesaikan atau mungkin tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan peristiwa tersebut? Alhamdulillah kalau misalkan di Dumpol kita pakai dalam musyawarah jalan pendekatan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Dumpol, kayak contoh kayak pertengkaran seperti itu ya, terus orang punya enggak ya kita panggil semua dengan jalan-jalan musyawarah. Nah dia kita nggak menuduh, kita istilahnya tabayun itu apa ya, tahu tabayun nggak? Tabayun itu cross check kebenarannya. Jadi ketika ada peristiwa yang terjadi
kita biasa nggak langsung dulu, oh sini salah, enggak. Kita lihat dulu nih, kenapa ini terjadi. Oh karena ini, kita ambil dua sudut, jadi kita nggak ambil satu sudut, kita ambil supaya fair gitu ya. Kita nggak terpaku sama bukti satu orang. Kita bukti yang duanya nih, kenapa bisa muncul seperti itu. Ini yang kita lakukan. Alhamdulillah untuk peristiwa yang terjadi di Desa Gempol, ya kita nggak bisa sebutkan ya satu persatu. Di namanya ini kan pasti ada lah permasalahan itu. Ya kita laporan dari Pak RT setempat, Pak Wakil, Pak Dusun langsung masuk ke Kepala Desa, dan di situ langsung kita jelaskan. Supaya apa? Supaya si api itu cepat padam, jangan sampai api itu terus nggak terus si api itu namanya apa sih? Terus nyala gitu. Artinya sebisa mungkin kita intinya kita nggak, ketika ada laporan nih ya kita nggak tunda dulu, besok bahwa yang bersangkutan yang bermasalah selesaikan di desa di tempat yang netral. Jadi kalau di desa itu nggak ada orang yang tersebutkan, kita cross check, lihat kebenarannya. Walaupun dia nanti salah nih, gimana penyelesaiannya, gimana keluargaannya, itu jangan sampai masalah sepele tidak ke anak. Kalau misalkan keluarga bisa ya kita bisa seperti itu. Secara kekeluargaan dulu nih tempuh. Oke, kalau ya, seperti itu. Ketika ada peristiwa itu kita jalankan dulu jalur kekeluargaan. Nggak langsung kamu salah, harus langsung ini hukum nih, langsung ke polisi, nggak seperti itu. Kita nggak mau seperti itu, sama semua kegiatan warga di Singapura, semua warga kita cari jalan yang terbaik. Alhamdulillah sampai sekarang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Depok, apapun itu perselisihan atau apapun, alhamdulillah kita bisa diselesaikan dengan dengan ikut ambil bagian dari aparatur desa tersendiri sebagai penengah, baik dari Pak RT-nya, Pak Wakilnya, Pak Dusunnya, itu desa. Baik, terima kasih Bapak. Cukup sampai di sini wawancara mengenai peristiwa atau kronologi yang pernah terjadi di desa ini. Terima kasih juga sudah berkenan menjawab pertanyaan dari kami berlima. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi video wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.